kisi-kisi atau peringatan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, iyyaka wal hasad, fa inna al-kadha yahdi ila fujur, fa inna fujur yahdi ila nar. Jauhkan dari perbuatan berdusta atau berbohong, karena berbohong itu mendekati kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa kita kepada neraka. Jadi disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Sekarang sudah terbukti, bukan dari para kalangan rendahan saja, bahkan para pejabat pemerintahan, anggota DPR atau bahkan presiden, dia berbohong. Bahkan bukan hanya berbohong, dia menzalimi rakyat. Peringatan Rasulullah SAW nanti di akhir zaman ada beberapa pemimpin yang hobinya berdusta. Kata Rasulullah SAW, falaisa, dia bukan dari golongan waras dunia. Dan Rasulullah SAW di akhirat kelak tidak mengakui bahwa dia merupakan umat Rasulullah SAW. Kata dengan Al-Quran, saya bersumpah dengan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjalankan tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya, dengan sejujurnya, tapi dia berbohong. Nanti di akhirat pemimpin yang semacam ini dia tidak dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai umat. Kalaulah dunia kita berbuat kesalahan, kita masih bisa minta tolong, masih bisa minta bantuan kepada tetangga, kepada teman, kepada saudara. Ujung-ujungnya kita minta maaf. Ini merupakan minta maaf, tetapi makin menzalimi rakyat. Rakyat sudah tertunda, tercekik dengan kesusahan hidup dalam mencari nafkah, ditambah lagi dengan panggilan yang menjadi masyarakat muslim rahimahullah. Pokok pangkal dari kesemrawutan ini adalah pemimpin yang berbohong, pemimpin yang berbohong. Makanya baginda Rasulullah SAW mengatakan, dia bolehkan, jauhilah dari perbuatan berbohong. Karena sekali kita melakukan suatu kebohongan, kita akan melakukan kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan yang selanjutnya. Kalaulah saja hidup kita disibukkan dengan berbohong. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, baik dengan kata yahdi ala fujur, baik fujur yahdi ala nar. Sesungguhnya berbohong itu bawa kita kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa kita kepada jurang kebinasaan. Alhamdulillah, sebagai umat Rasulullah SAW
asyida'u 'alal kufar. Kita harus tegas terhadap satu, apakah itu satu kebohongan yang menindas orang lain atau satu kezaliman. Asyida'u 'alal kufar. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman beberapa pemimpin di antara kalian yang kalian angkat sebagai pemimpin, apakah itu lurah, bupati, gubernur, menteri atau presiden, dia berbohong bahkan menzalimi rakyatnya. Kata Rasulullah, laisa min, dia bukan merupakan umatku. Dia berarti kita menjalankan syariat Rasulullah SAW, rukun iman dan rukun Islam, salat dan waktu berjumpa. Nanti di akhirat tidak diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Kemana kita akan mencari perlindungan? Tapi saya katakan, kalaulah di dunia kita bisa minta tolong kepada guru, kepada teman atau penguasa yang lebih. Kalaulah di akhirat kita akan diseret ke pengadilan oleh hakim yang maha adil. Bahasa Arabnya Qadhi Rabbul Jalil. Allah yang maha adil. Tidak ada cawe-cawe, tidak ada timbang-timbang. Kalau benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kan pernah juga kita bahas seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga. Kullu ummati yadkhulul jannah. Seluruh umatku, kata Rasulullah, akan masuk surga. ومن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Faqad abaa. Orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, insyaallah kita selamat. Walaupun di dunia kita miskin, walaupun di dunia kita berada, tapi ingatlah kehidupan di akhirat, Masya Allah, tabarakallah, tidak bisa kita bandingkan dengan kehidupan dunia. Pernah saya ceritakan, orang sejak lahir besar mengenal dunia dari kita dalam keadaan cacat, seumur hidupnya sampai meninggal dunia dia menderita, tapi tidak ikhlas lillahi ta'ala dengan takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di akhirat Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sekejap saja. Kalau kita punya gelas panas berisi air hangat, kita celupkan teh satu, dua, secelup saja, maka bisa kita mendapatkan air teh. Jadi orang dari kecil sampai akhir hayatnya cacat, hidup menderita dengan kemiskinan sampai dia meninggal dunia, tapi dia ikhlas lillahi ta'ala, menerima takdirnya Allah Subhanahu, dimasukkan ke dalam surga. So, dicelupkan ke dalam surga sebentar saja. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya fulan bin fulan, sejak kecil engkau merasakan begitu lama penderitaan seumur hidup, apakah engkau ingat hidup yang begitu menderita? La ya Rabb, tidak ya Allah. Padahal dia masuk, dicelupkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedetik saja dia lupa selupa-lupanya penderitaan yang dia alami di dunia begitu panjang.
Begitu pula sebaliknya, orang yang lahir sebagai anak raja, konglomera, orang kaya raya, hidup bergelimang-gelimang, selalu senang sampai akhir hayatnya, selalu membuat kemaksiatan, bahkan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Kemudian dimasukkan ke dalam kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Sebentar saja, zawwada sedetik saja, seperti orang membuatnya celup diangkat. Mahal bulan seumur hidupmu engkau merasakan kesenangan, merasakan kebahagiaan. Apakah setelah aku masukkan ke dalam neraka sebentar saja engkau masih mengingat? La ya Rabb, tidak sama sekali. La abadan, tidak sama sekali. Padahal dimasukkan ke dalam neraka begitu sebentar, dia begitu kesakitan, dia begitu tersiksa. Masyaallah muslimin rahimahullah. Hakikat hidup manusia sebelum Anda diciptakan dunia 50.000 tahun, bahkan sebelum jasad kita terbentuk, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan semua ruh dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti di akhir zaman. Jadi umur ruh kita ini sudah jutaan tahun, perantara kita hidup di dunia baru dapat menjadi sekarang. Semua roh dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, bertanya kepada semua roh, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Wahai semua roh. Semua roh mengatakan, bala syahidna ya Allah, benar engkau adalah Tuhan, benar engkau adalah Tuhan. Hakikatnya kita lahir ke dunia 9 bulan di rahim ibu, jadi taman kanak-kanak sampai kita meninggal nanti, itu hanya perantara saja. Yang Allah perlukan adalah kita mengingat bahwa kita pernah mengesahkan Allah, janji kita kepada Allah untuk kita tepati. Benar Kau adalah Tuhan kami ya Rabb. Hakikatnya kita beribadah, sholat, berpuasa, bersedekah, supaya kita ingat bahwa kita akan meninggal dunia, tidak membawa lupa bahwa kita ini adalah pernah berjanji, pernah bersaksi di hadapan Allah bahwa Allah adalah Rabb kita. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ini hanyalah pengisi waktu supaya tidak terjadi kekosongan. Semoga kaji kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi catatan amal untuk kita berzikir nanti di akhirat. Kita doakan anak-anak kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan seperti sedia kala. Kita doakan tetangga kita yang sedang kesusahan, yang sedang menjadi hutang, semoga diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang barokah. Kita doakan untuk anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, semoga diberikan kesehatan, kepandaian, kepintaran, sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan secara mudah dan gampang, sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. على هذه الدنيا وبكلمة صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اجعل افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب السر وأبواب الرزق وأبواب اللهم اعف رقابنا من النار ورقاب أزواجنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذريتنا من النار يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة بفرز الحق ويا كاسف الغم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحيم ويا دافع البلاء يا رحمن دعوهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم من الحمد لله رب العالمين. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.